Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Talita Arianti dengan NIM 2021 0103 1024. Di sini saya dari kelas FB. Di sini saya akan menerangkan materi tentang future value. Future value sendiri memiliki pengertian yaitu nilai masa depan dari kas atau uang yang diterima saat ini. Nilai masa dengan kas atau uang di masa depan dihitung dengan memfaktorkan kas atau uang menggunakan tingkat return tertentu yang bisa dihasilkan oleh kas atau uang, bisa juga menggunakan lajur inflasi, dan semakin besar tingkat return atau laju inflasi, maka semakin besar juga untuk nilai masa depan. Nah, di sini future value juga memiliki manfaat, yaitu berguna untuk memprediksi atau memperkirakan jumlah dana maupun uang yang dimiliki di masa depan. Nilai ini bisa membantu investor dalam menilai jumlah uang yang didapatkannya di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, di sini juga terdapat contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya yaitu Jasmine mendepositkan uangnya di bank setiap awal sebesar 2 juta dengan bunga 10% per tahun. Berapakah nilai saldo Jasmine setelah 5 tahun? Nah, di sini juga diketahui jika rate adalah 10% per tahun dan pembayaran tiap periode adalah 2 juta per tahun. Lalu periodenya itu 5 tahun karena di soal telah ditentukan jika berapa nilai saldo Jasmine setelah 5 tahun. Untuk cara yang pertama adalah menentukan future value seperti yang saya jelaskan materi, lalu sama dengan, nah di sini adalah future value adalah sama dengan VF, lalu buka kurung, ini, lalu titik koma, titik koma adalah selanjutnya adalah B7, yaitu periode per tahun. Lalu titik koma, mengapa diberikan tanda minus di awal B6? Karena B6 sendiri adalah pembelian tiap periode, yaitu tiap periode per tahunnya akan diketahui sebesar 2 juta. Lalu di enter, maka hasilnya adalah 12.210.200. Jika future value mau disendirikan atau dicontohkan per tahunnya, maka di sini saya telah membuat tabel, yaitu ada periode tahun, saldo awal, bunga, setoran, dan saldo akhir. Untuk cara yang pertama adalah saldo awal tidak ada untuk tahun pertama, lalu bunganya adalah 0, lalu setoran adalah sama dengan B6. Mengapa B6? Karena setoran itu juga termasuk pembayaran tiap periode yang dilakukan per tahunnya. Lalu B6 ini di depan B diberi absolut, dan di belakang B juga diberi absolut. Lalu di enter, untuk setiap periode tahunnya sama sebesar 2 juta. Lalu saldo akhir yaitu sama dengan sum, lalu tutup kurung. Diketahui jika periode tahun pertama adalah 2 juta, maka di saldo awal tahun kedua, saldo awalnya mengikuti saldo akhir dari tahun pertama. Untuk bunganya sendiri, cara menghitungnya adalah sama dengan, lalu B5, karena ini adalah rate per tahunnya, lalu dikali dengan saldo awal.
Nah, jangan lupa juga di depan dan di belakang B diberi absolut. Bunganya sebesar 200.000. Nah, untuk saldo akhirnya caranya sama, yaitu sum. Nah, untuk saldo akhir dari tahun kedua adalah 4.200.000. Lalu untuk yang periode tahun ketiga adalah dari saldo akhir tahun kedua. Lalu untuk bunganya sendiri yaitu B5 atau bisa disebut dengan rate per tahun adalah sebesar 10%, lalu dikali dengan saldo awal. Maka bunga untuk tahun ketiga adalah 420. Nah, ini jangan lupa diberi absolut. Nah, untuk saldo akhirnya juga sama, yaitu sum. Nah, untuk saldo akhir tahun ketiga adalah 6.620. Untuk tahun keempat, saldo awalnya diambil dari tahun ketiga saldo akhir. Lalu bunganya adalah dari rate dikalikan dengan saldo awal. Jangan lupa diberi absolut. Mengapa menggunakan tabel ini jika belum yakin dengan future value yang langsung memakai rumus? Nah, ini adalah tahun terakhir, yaitu tahun kelima, di mana saldo awalnya adalah 9.282.000, lalu bunganya adalah rate dikalikan dengan saldo awal. Jangan lupa diberi absolut. Lalu untuk saldo akhirnya yaitu sum, lalu dari saldo awal, maka di sini saldo akhir dari tabel adalah 12.210.200. Nah, di future value yang ini juga diketahui secara langsung jika tabel yang ini juga rumusnya lebih mudah untuk langsung diketahui saja. Nah, jika masih bingung, maka bisa menggunakan secara satu-satu dengan rumus yang di bawah ini. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan tentang future value. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.